Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita makhluknya. Dan Allah sebaik-baik pemelihara. Salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita dipertemukan Allah di surganya nanti. Sahabat Quran rahimakumullah. Pada suatu ketika Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baik laki-laki adalah Usaid bin Hudair. Siapa yang tidak kenal dengan Usaid bin Hudair? Seorang sahabat Rasulullah yang karena kecintaannya dengan Al-Quran, kedekatannya dengan Al-Quran, dan indahnya lantunan ayat-ayat yang dibacakan oleh Usaid, malaikat enggan beranjak sebelum Usaid mengakhiri bacaannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat kita bersama. Sahabat Quran rahimakumullah. Dalam berinteraksi dengan Al-Quran, kita dianjurkan untuk mempelajari suatu ilmu yang dinamakan ilmu tajwid. Ya, secara bahasa, ilmu tajwid berarti membaguskan. Dan menurut istilah, ilmu tajwid adalah mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah melalui makhrajnya atau tempat keluarnya dengan tetap menunaikan hak dan mustahaknya. Ya. Jadi tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah agar lidah kita terhindar dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Kesalahan atau dalam istilahnya al-lahnu ya terbagi kepada dua. Yang pertama adalah al-lahnu jali, artinya kesalahan yang sampai merubah arti. Ya, misalnya ketika kita mengucapkan huruf ain, namun kita membacanya dengan seperti suara huruf a atau hamzah. Ya, misalnya Rabbal alamin, tapi kita baca Rabbal alamin, ini jelas merubah arti. Yang kedua adalah al-lahnu khafi, artinya kesalahan yang samar, ya, yang dia tidak sampai merubah arti. Misalnya ketika kita membaca dengung secara tidak sempurna atau membaca tanda panjang secara berlebih-lebihan, ya. Namun menurut ulama ketika ini dilakukan dengan sengaja maka hukumnya makruh. Ya. Sahabat Quran rahimakumullah, ya. Kalau kita ingin mengetahui lebih dalam tentang ilmu tajwid, ya, sebaiknya kita mempelajari suatu matan dalam ilmu tajwid dinamakan matan Al-Jazari. Pada bait ke-27 di sana disebutkan wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazimu man lam yusahhihil qur'ana athimu. Ya, mengamalkan tajwid itu wajib secara mutlak. Ya, malam yusahhil qur'ana athimu, siapa saja orang yang sengaja tidak mengamalkan tajwid saat membaca Al-Quran maka ia berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzala, karena bersama dengan tajwid Allah menurunkan Al-Quran dan cara membacanya. Ya, wa hakadha minhu ilaina wasala, dan cara membacanya ya sampai kepada kita, dan juga dengan tajwid juga Al-Quran sampai kepada kita. Pada bait selanjutnya dikatakan bahwa wahwa aidan hilyatut tilawati, bacaan Al-Quran menjadi indah karena tajwid, ya, wazinatul ada'i wal qiraati. Jadi bacaan yang indah itu bukan karena suara atau langgamnya, tapi karena tajwid yang kita gunakan ketika membaca Al-Quran. Wahwa i'ta'ul hurufi haqqaha, tajwid juga mengembalikan huruf itu pada sifat aslinya, ya, min kulli sifatin wa mustahaqqaha, dan efek dari sifat asli tersebut yang dinamakan mustahaq, ya. Kemudian selanjutnya dikatakan wa raddu kullin wahidin li aslihi, tajwid juga mengembalikan huruf ke makhrajnya, walladzu fi nadhirihi kamitslihi, jadi tidak mengucapkan huruf-huruf hijaiyah secara sembarangan atau semaunya, ya. Arti ini diwajibkan kepada kita untuk konsisten ketika membaca Al-Quran, ya. Ketika kita misalnya pada ayat keempat di sana terdapat hukum tajwid mad wajib muttasil dengan 4 harokat kita baca. Tapi ketika kita nanti membaca pada ayat ke-10 terdapat lagi hukum tajwid mad wajib muttasil, maka harusnya tetap dengan 4 harokat, ya. Jadi tidak boleh lebih dari itu atau kurang dari itu. Ya, diharapkan konsisten. Pada bait selanjutnya dikatakan ukamilan min ghairi ma takallufi, ya. Tajwid juga bermakna membaca Al-Quran dengan sempurna, ya, bil lutfi fi nutqi bila ta'assufi, ya. Baik dari sisi makhrajnya, sifat-sifatnya dan hukum-hukumnya tanpa berlebih-lebihan. Artinya kita membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya, ya. Pada bait yang terakhir dikatakan walaisa bainahu wa baina tarkihi, tidak ada bedanya orang yang mempelajari ilmu tajwid, orang faham dengan ilmu tajwid, dengan orang yang tidak atau meninggalkan ilmu tajwid. Illa riyadatu mri'in bifaqhi, kecuali ketika ia secara terus-menerus belajar, memperbaiki bacaan, mengulang-ulang bacaan Al-Quran sampai kepada bacaan yang sempurna.
Sahabat Quran rahimahullah, hanya ada 3 pilihan buat kita dalam klasifikasi cara membaca Al-Quran. Ya, yang pertama itu ada dikenal dengan istilah at-tahqiq, artinya membaca Al-Quran dengan lambat agar terhindar dari kesalahan-kesalahan tapi tetap menggunakan ilmu tajwid. Yang kedua al-hadara, artinya membaca Al-Quran dengan cepat tapi tetap menggunakan ilmu tajwid. Yang ketiga istilahnya yang kita kenal adalah at-tadwir, artinya membaca Al-Quran dengan sedang di antara 2 tempo di atas tapi tetap menggunakan ilmu tajwid. Jadi tidak ada pilihan yang keempat yang kita boleh membaca Al-Quran tanpa menggunakan tajwid. Allah alam, mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita bersama. Afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.